Kali ini kita akan mendongeng alur film yang berjudul The Twelve Men. Film yang bertemakan sejarah Perang Dunia Kedua dari Norwegia. Diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan seorang prajurit bernama Jan Balsrud, salah satu dari 12 penyebetase yang dikirim pada tahun 1943 dari Inggris menuju Nazi yang menduduki Norwegia Utara. Film ini diangkat dari sebuah buku berjudul We Die Alone yang diterbitkan pada tahun 1955. Buku ini ditulis oleh Jan Balsrud tentang pengalamannya sendiri. Untuk film ini akan lebih berfokus pada usaha Jan Balsrud dalam upaya melarikan diri. Dari kisah Jan ini, mungkin banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil. Langsung saja tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, dongeng kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Scene pertama ialah ketika perahu mereka ditenggelamkan oleh Jerman Nazi. Saat itu di mana ia dicurigai sebagai mata-mata. Nazi pun mempertanyakan apa maksud dan tujuan mereka. Saat tentara Nazi sedang mempertanyakan orang-orang yang dicurigai itu, kita difokuskan kepada salah seorang tentara Norwegia yang berhasil lolos dari pandangan, dan ia hendak melarikan diri. Saat melarikan diri, ia terlihat dan sempat tertembak oleh tentara Nazi. Ia berhasil bersembunyi dan sedikit mengelabui tentara Nazi tersebut. Hari pertama Toftefjorden, 30 Maret. Waktu berlalu, kini di malam hari, di mana Jan merasakan sakit akibat terkena tembakan di kakinya. Dan suhu udara yang menurun drastis, sehingga lebih dingin dari sikap doi. Di sini Nazi pun tak melemahkan patrolinya. Ia yang berburu burunan layaknya seperti serigala. Tak henti-henti sampai benar-benar mendapatkan. Di sini Jan Balsrud hendak bersembunyi di perairan. Suhu airnya mungkin 0 derajat. Dia tidak mungkin bertahan lama-lama, ujar si tentara Nazi tersebut. Di sini Jan berhasil bersembunyi di perairan dan bertemu 2 orang warga dan hendak meminta pertolongan. "Tolong aku, kumohon. Aku tidak berbahaya," ujar Jan Balsrud. Di sini akhirnya 2 orang warga yang baik hati menolong Jan. Ia dibawa ke salah satu rumah untuk sekedar menghangatkan tubuh. 2 orang warga tersebut diketahui berdarah Norwegia. Scene berpindah ke perkumpulan tentara Jerman Nazi, di mana ia sibuk mengidentifikasi para tawanan Norwegia. Petinggi Nazi yang sedikit kecewa kepada Wenders, di mana ia mengkhawatirkan orang ke-12 yang masih menghantui pikirannya. Wenders yang bercerita mengenai orang ke-12 yang telah tertembak dan suhu pada malam itu di bawah 0 derajat. Tidak mungkin ia dapat selamat, ujar Wenders. Petinggi Nazi pun menjawab, "Meskipun begitu, tak bisakah kau menangkapnya? Selama penugasanku, tidak ada yang melarikan diri dariku." Petinggi Nazi menugaskan Wenders untuk geledah seluruh rumah yang ada di sana dan periksa semua orang dengan keahlian medis di sana. Scene berpindah ketika pagi hari di sebuah penjara kecil, tempat para tawanan Norwegia. Ia yang sedang bertanya-tanya kepada dirinya tentang apa yang akan dilakukan tentara Nazi kepada kita selanjutnya. Terlihat jelas salah seorang tawanan yang habis jadi bulan-bulanan tentara Nazi tersebut. Selanjutnya dia, sambil menunjuk ke salah seorang di dalam penjara. Scene selanjutnya ialah Jan Balsrud yang diantar oleh warga. Diketahui bahwa ia berdarah Norwegia. Ia yang menyeberangi selat hendak mengunjungi kediaman salah seorang nenek. Yang diketahui ia bisa mengobati luka di kaki Jan Balsrud tersebut. Si nenek menyarankan agar ia segera ke rumah sakit. Lukanya bisa saja semakin memburuk. Ketika ia sedang mengobati, tiba-tiba tentara Nazi mengunjungi kediaman si nenek tersebut. Ia menanyakan perihal prajurit yang melarikan diri. "Tidak, aku tidak melihat siapapun di sini." Di sini Jan mulai melarikan diri kembali. Saran nenek bahwa ia harus pergi ke Hansen di Karames. Scene selanjutnya ialah di mana tentara Nazi membicarakan mengenai dokumen yang di dalamnya berisi operasi Martin Red. Tujuannya adalah untuk menghancurkan menara kontrol dan menghambat rencana pelayaran di laut.
Di sini terlihat salah satu tawanan yang disiksa keras. Tentara Nazi yang hendak mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai operasi Martin Red dan orang ke-12 yang masih hidup. Di sini terlihat perjuangan Jan Balsrud yang melarikan diri di bawah dinginnya Norwegia. Berikutnya tentara Nazi yang mencari informasi mengenai seberapa lama tubuh manusia dapat bertahan dalam suhu ekstrim minus derajat, tapi tidak lebih ekstrim dari cara doi memainkan kamu. Karena para peserta uji coba terlalu kurus, akhirnya sang kapten sendiri yang turun tangan demi sebuah informasi berlanjut tentang orang ke-12. Dan di sini pun tidak berselang waktu lama, sang kapten pun juga ikut kedinginan. Ketika Jan sampai di Karnes, di mana ia disarankan oleh sang nenek sebelumnya, bahwa di sana terdapat salah satu perawat yang bisa mengobati kaki Jan. Dan di sini kaki Jan pun diobati oleh perawat tersebut. Di sini Jan mendengar kabar bahwa Nazi mendapatkan sebuah dokumen rahasia tentang pemberontakan kelompok Jan. Ia juga mendengar kabar bahwa temannya telah mendapat siksaan yang begitu berat, sampai meregang nyawanya. Sedangkan yang lainnya akan dieksekusi malam ini. Mendengar hal itu membuat Jan menangis. Untung saja di sana ada seorang anak kecil lucu bernama Margaret, yang telah menghiburnya dan membangkitkan kembali semangat Jan yang hampir hilang. Di sini diperlihatkan teman Jan bernama Hergat yang telah disiksa keras. Ia mengatakan bahwa ia tidak memberitahu apa-apa. Di sini Hergat mengembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, sehabis merenung dan bersedih, Jan memberitahu Margaret bahwa ia akan pergi ke Swedia karena ia menyebutnya Swedia sebagai kawasan netral. Berpindah kembali ke markas tentara Nazi, di mana ia telah habis kesabaran karena mereka tak kunjung juga memberikan informasi. Akhirnya tentara Nazi menembak semua para tawanan Norwegia. Pagi harinya, Jan melanjutkan perjalanan ke Swedia, diantar oleh orang yang menurutnya bisa dipercaya. Diketahui ia bernama Peder. Peder memberikan tas, makanan kecil, dan pakaian ekstra untuk perjalanan. Di sini ia juga memberikan ski. Ini bisa menyembunyikan seragamu hingga kau sampai ke Lyngseidet, ujar Peder. Peder menyarankan untuk tidak terlalu dekat ke kawasan Lyngseidet, karena di sana banyak tentara Jerman. Ia menyarankan melalui jalur pegunungan. Setelah sampai, di sini Jan Balsrud melanjutkan perjalanannya ke arah pegunungan kawasan Lyngseidet. Hari ke-7, Lyngseidet, 5 April. Jan Balsrud melakukan penyamarannya dengan bergaya seperti orang utara. Dengan santainya ia melewati markas tentara Nazi Jerman. Karena tidak begitu ahli bermain ski, ia pun terjatuh tepat di depan kepala Gestapo, yang kini kita ketahui bernama Kurt Stage. Di sini Kurt Stage belum tersadar bahwa ia buronan yang selama ini ia cari. Sampai akhirnya setelah menyadari, ia pun mengerahkan pasukan dengan menggunakan pesawat tempur untuk mendapatkan Jan Balsrud. Setelah beberapa kali tembakan, es runtuh dari puncak yang menyebabkan Jan tergulung reruntuhan salju es. Ajaibnya di sini ia masih hidup dan terluka sangat parah. Jan dengan harapan cahaya utara bangkit kembali dengan luka yang semakin hari semakin banyak. Ia dengan mental dan harapan yang kuat segera melanjutkan perjalanan sebisa mungkin. Sejauh ini banyak sekali kepribadian dari Jan Balsrud yang bisa kita pelajari dan terapkan mengenai harapan dan mental kuat. Setelah penelusuran ke sebuah reruntuhan tempat yang terjatuh oleh tim tentara Nazi, ia mendapatkan barang berupa kertas peta pemberian Margaret. Tentara Nazi yang menyimpulkan bahwa Jan telah banyak dibantu oleh warga Norwegia. Akhirnya tentara Nazi pun mengunjungi peternakan atau pertanian warga Norwegia. Ia bertanya mengenai buronan dengan ciri tertembak di salah satu kakinya. Salah satu warga mengatakan bahwa ia tidak tahu. Tentara Nazi pun segera pergi. Tidak lama dari kunjungan Nazi tersebut, terlihat seorang dari kejauhan diketahui bahwa itu Jan Balsrud. Dialah buronan tentara Nazi yang sedari tadi dibicarakan. Akhirnya warga di sebuah peternakan sepakat untuk menolongnya. Jan segera diobati sebisa mungkin. Dengan kondisi mengenaskan, Jan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ia harus segera ditangani dokter, namun itu terlalu berisiko untuk saat ini. Berpindah ke tentara Nazi, setelah penelusuran tim ke sebuah longsoran salju, ia menemukan barang-barang Jan dan peta pemberian Margaret sebelumnya.
Dari sini ia berinisiatif untuk melakukan penggeledahan kepada warga-warga. Hari ke-13, Greenful, 11 April. Kembali ke sebuah peternakan, di mana Ian sempat dirawat oleh seorang warga. Diketahui ia bernama Marius and Gudrun. Tak berselang waktu lama, akhirnya Nazi kembali dengan kecurigaannya kepada Marius and Gudrun, selaku warga di peternakan. Ian yang tidak bisa apa-apa hanya berharap agar tidak ada yang melihatnya. Setelah melakukan penggeledahan kepada warga di sebuah peternakan, Ian nampak kesal karena tidak mendapatkan apapun. Akhirnya ia segera beranjak untuk menelusuri tempat yang lain. Di sini Ian segera dipindahkan karena kawasan sudah dalam pantauan dan tidak aman. Ia akan segera dipindahkan ke sebuah pondok kayu di sisi lain fjord. Setelah perjalanan dengan sedikit mengelabui tentara Nazi, akhirnya Ian sampai di sebuah pondok di mana ia diberikan pisau, makanan, dan alkohol untuk menghangatkan tubuh. Jam menit detik berlalu. Ian melalui banyak penderitaan, mulai dari mimpi buruk, rasa tidak tenang, sakit di sepanjang tubuh, dinginnya suhu udara. Setelah banyak melalui malam di sebuah pondok kayu, tidur ia tidak pernah tenang. Setelah terbangun, ia melihat jari kakinya yang bekas tertembak telah membusuk. Akhirnya ia memotongnya secara manual menggunakan pisau agar tidak terjadi infeksi. Hari ke-26, Ian menyebutnya Hotel Savoy. Waktu total di Hotel Savoy atau pondok kayu ialah 12 hari. Di sini Marius kembali dengan temannya. Ia menemukan cara untuk membawa Ian ke Swedia. Marius di sini akan membawa Ian ke pegunungan. Ada beberapa orang Mandalen yang menemuinya. Dan kemudian dia akan dibawa ke perbatasan. Scene di sini di mana perjuangan Marius dan temannya yang membawa Ian ke pegunungan untuk menemui orang-orang dari Mandalen. Setelah sampai, karena waktu Marius dan temannya tidak lama, karena bisa menimbulkan kecurigaan tentara Nazi, akhirnya Marius dan temannya segera kembali dan menempatkan Ian di celah batu yang menurutnya aman. Terlihat jelas raut muka wajah kecemasan dari sang kepala Gestapo, yaitu Kurt Stage, yang terus saja memikirkan orang ke-12 yang masih saja menghantui pikirannya. Terdapat scene di mana Jan Balsrud melalui malam-malam yang dingin di celah batu pegunungan. Setelah 4 hari berselang, Marius dan Gudrun mengira Ian mungkin telah sampai di Swedia. Tak berselang waktu lama, datang teman Marius, diketahui bernama Nico. Ia memberi kabar bahwa ia tidak menemukan Ian. Marius dan Gudrun sangat terkejut mendengarnya. Khawatir berlebih, akhirnya ia berniat untuk mengeceknya. Marius memilih untuk ditemani Agnes yang punya bekal pengetahuan medis. Di sini Gudrun sangat mengkhawatirkan Ian. Setelah sampai di lokasi di mana celah batu telah tertutup salju saat dibuka dengan menggunakan kode "Hello Gentlemen", betapa terkejutnya Marius mengetahui Ian sudah tidak ada tanda kehidupan. Ia pun menyesal telah meninggalkannya di celah batu itu. Tapi saat Agnes yang melihat, terkejutnya ternyata Ian masih hidup di sana. Di sini Ian diberi makan, dan Ian sedikit memberi salamnya kepada Gudrun. Gudrun yang mengetahui Ian masih hidup, dan memberi sapa kepadanya, membuat ia tenang dan senang. Hari ke-36, 4 Mei. Waktu total di bawah batu Gentleman 10 hari. Setelah waktu yang begitu panjang, Ian bertemu Nigo dan tim yang menangani untuk membawa Ian ke Swedia. Cuaca malam dengan badai yang sangat buruk ini banyak menghambat proses. Ia membelokkan rute dan memutar, sedikit membuat Ian kecewa dan harus bersabar menunggu kembali sampai kondisi membaik. Nigo meyakinkan kepada Ian bahwa penjagaan perbatasan telah diperketat dan cuaca gunung yang sedang memburuk. Di sini Ian kembali bermimpi buruk, di mana ia terflashback kejadian di kapal sebelumnya. Banyak dokumen penting yang harus dimusnahkan di sana. Ia bercerita setiap orang yang membantunya maka akan terancam hidupnya. Aku tidak tahu apakah seseorang telah terbunuh karena aku. Terburuk dari semuanya adalah tidak mengetahui apa-apa, ujar Jan Balsrud. Di sini semua bekerja sama untuk kehidupan Jan Balsrud. Makanan demi makanan diberikan untuk keberlangsungan hidup Jan. Ini momen-momen bikin merinding, di mana semua ikut berjuang untuk sebuah kehidupan baru di negaranya, yaitu Norwegia. Semua support diberikan untuk keajaiban yang selaras dengan perubahan. Hari ke-59, Mandalen, 28 Mei. Waktu total dalam gua 17 hari. Scene berpindah setelah waktu yang sangat lama.
di sini Nego mempunyai rencana lain. Ia merekrut Aslakbol untuk menemaninya. Di sana ia melihat rusa dan memberitahu bahwa kita akan menggunakan rusa itu untuk membawa Ian melintasi perbatasan. Hari ke-63, perbatasan Swedia 1 Juni. Di sini terdapat adegan di mana Marius dan Gudrun yang tertangkap karena diselidiki bahwa Ian telah tinggal di pondok itu sementara waktu. Terdapat sisa makanan, bensin, dan lilin di sana. Setelah Kapten Kurt menelusuri, ia menemukan sisa jari Ian yang sebelumnya ia potong di dalam pondok. Kembali kepada Jan Balsrud, di mana ia sedang berusaha dengan penyamarannya menggunakan rusa. Ia hendak melewati perbatasan. Di sini Marius yang tak bisa berkata apapun karena sudah terbukti bahwa ia membantu Ian. Ia pun terkena banyak siksaan di sana. Kembali ke perbatasan di mana kereta kecil Ian terjadi masalah yang membuat ia terjungkal dan tergelincir. Petugas perbatasan yang menganggap ada sebuah kejanggalan, ia segera meneropong ke target dan mencari tahu itu. Diketahui bahwa itu Ian, petugas perbatasan pun segera memberi informasi kepada rekan yang lainnya. Ian yang sudah terpojok dan diawasi oleh tentara Nazi perbatasan, ia hampir saja berpasrah dan menembakkan dirinya. Di sini ia tersadar akan ada sebuah jalan. Tepat saat ia hendak berpasrah, ada sebuah rusa di depannya. Ian segera mengikatkan tali antara rusa dengan kereta tersebut. Raut wajah senang, sedih dari Jan Balsrud bercampur aduk di sana. Jan Balsrud telah berhasil. Jan Balsrud telah melewati perbatasan. Akan ada banyak sebuah jalan jika kita mau memperjuangkan perubahan. Scene kita berubah ke tentara Nazi, di mana Kapten Gestapo Kurt Stage yang mendengar kabar dari sebuah perbatasan. Betapa terpukulnya sang kapten, ia sudah terkalahkan oleh seorang Jan Balsrud. 3 bulan kemudian, setelah Jan Balsrud melewati perbatasan Swedia, ia memberikan dokumen penugasannya. Jan Balsrud berjalan mendekati pemuda yang ada di sana, dan ia pun berpesan, "Jangan takut, kita akan mengakhiri kegilaan ini." Jan Balsrud terus melatih rekrutan baru sampai Norwegia dibebaskan. Perang berakhir pada 8 Mei 1945. Kurt Stage dijatuhi hukuman mati atas kejahatan perang dan dieksekusi pada tahun 1947. Gudrun menikah 20 tahun kemudian. Jan Balsrud mendapatkan medali St. Olaf's dengan kehormatan dan menjadi kesatria kehormatan dari Imperial Order Inggris atas jasanya. Jan Balsrud tak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Mereka yang membuatnya tetap hiduplah pahlawan sesungguhnya. Ian meninggal tahun 1988. Atas keinginannya dimakamkan di Mandalen bersama dengan mereka yang telah membantunya. Dan film pun selesai.